Siapa sangka, proyek kereta senilai 320 juta dolar AS di halaman belakang Amerika Serikat justru jatuh ke tangan Cina. Prancis mundur teratur, Spanyol kalah telak di babak final. Padahal, selama puluhan tahun, Eropa adalah rajanya teknologi kereta api. Tapi di Meksiko, ceritanya beda total. Kenapa raksasa seperti Alstom dari Prancis dan Talgo dari Spanyol bisa sampai keok sama si RRC Cina? Apakah ini murni soal harga murah atau ada strategi jenius di baliknya? Mari kita bedah drama tender paling panas di Amerika Latin ini. Sebelum kita bahas tendernya, kita harus paham kenapa Meksiko lagi ngebet banget bangun kereta. Mexico City itu salah satu kota terpadat di dunia, dengan lebih dari 20 juta jiwa. Bayangkan, warga di sana bisa buang ratusan jam per tahun cuma buat kejebak macet. Jalanan udah nggak mungkin dilebarin lagi karena bangunan bersejarah ada di mana-mana. Ironisnya, Meksiko sebenarnya punya jaringan rel yang luas, tapi selama puluhan tahun cuma fokus buat angkut barang. Penumpangnya terlupakan sejak tahun 90-an. Tapi sekarang, pemerintah Meksiko nggak tahan lagi. Mereka punya rencana gila, bangun 3.000 km jalur kereta penumpang sampai tahun 2030. Dan proyek kelinci percobaannya adalah jalur Mexico City ke Pachuca. Nah, disinilah serunya. Tender dibuka secara internasional. Prancis awalnya semangat banget, tapi tiba-tiba mereka angkat kaki sebelum ronde terakhir. Banyak spekulasi muncul, mulai dari biaya yang kemahalan sampai aturan Meksiko yang minta kereta harus dirakit secara lokal. Akhirnya, duel maut tinggal menyisakan Spanyol versus Cina. Pemerintah Meksiko ngelakuin penilaian teknis dan ekonomi yang super ketat. Hasilnya, Cina lewat CRRC menang telak. Skor teknis Cina memenuhi standar keamanan internasional, sementara harganya jauh lebih masuk akal dibanding tawaran Spanyol yang selangit. Cina membuktikan kalau mereka bukan cuma alternatif murah, tapi pemimpin industri yang kualitasnya diakui dunia. Apa sih yang didapat Meksiko dari kontrak 320 juta dolar ini? Cina bakal bikinin 15 rangkaian kereta listrik modern. Panjangnya masing-masing 100 meter dan bisa angkut sampai 700 penumpang sekali jalan. Kecepatannya sampai 130 km per jam. Pas banget buat komuter regional yang butuh jadwal pasti. Yang bikin keren lagi, kereta ini pakai sistem ERTMS berstandar Eropa. Jadi soal keamanan nggak perlu diragukan lagi. Tapi Cina nggak cuma kirim barang jadi loh. Kontraknya mewajibkan Cina bangun pabrik dan kerjasama sama industri lokal di Meksiko. Targetnya, paruh pertama tahun 2027, kereta ini udah harus meluncur. Kemenangan Cina di Meksiko ini adalah pesan kuat buat dunia. Dominasi Barat di sektor rel sudah berakhir. Cina sekarang punya teknologi yang lebih adaptif dan efisien. Buat warga Meksiko, jalur ini bakal pangkas waktu tempuh jadi cuma 70 menit. Padahal kalau naik mobil atau bus bisa berjam-jam. Ini juga bakal ngebuka peluang ekonomi baru di sepanjang koridor Pachuca. Jadi, Mexico City nggak bakal terlalu sumpek lagi karena orang-orang bisa tinggal di pinggiran kota tapi tetap kerja di ibu kota dengan akses kereta yang cepat. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah keberhasilan Cina di Meksiko ini bakal jadi pembuka jalan buat mereka menguasai seluruh proyek infrastruktur di Amerika Latin? Atau jangan-jangan Amerika Serikat bakal mulai panas melihat tetangganya lebih milih teknologi Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke Room News TV, supaya kalian gak ketinggalan berita industri global yang paling update. Gue pamit, sampai ketemu di video berikutnya.